Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian prestasi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis atau disepakati dengan yang dilaksanakan. Dalam konteks hukum, kontra prestasi adalah suatu tindakan atau janji yang dilakukan sebagai balasan atau tindakan atau janji lain. Dalam kata lain, ini adalah pertukaran nilai atau jasa yang terjadi dalam suatu perjanjian. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk wujud dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata. Yang pertama yaitu adalah memberikan suatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal nih dalam jual beli, sewa, menyewa, hibah, perjanjian, gadai, dan hutang piutang. Yang kedua yaitu adalah berbuat suatu, misalnya nih memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, kemudian membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan. Kemudian yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, yaitu adalah perjanjian yang tidak, misalnya mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, kemudian perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Yang ketiga adalah kontrastasi atau tingkat janji. Dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan atau suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum, bentuk dari suatu prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata atau BW adalah yang pertama, prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak. Kemudian yang kedua adalah prestasi karena telat melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang ketiga, prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Dan yang keempat adalah prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajiban melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai somasi. Teman-teman sekalian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, somasi itu merupakan sebuah teguran untuk membayar dan sebagainya. Jadi somasi ini bisa dibilang juga sebuah peringatan. Somasi merupakan terjemahan dari ingebresteling dan adalah sebuah teguran terhadap pihak calon terenggut pada proses hukum. Jadi pengertian somasi itu adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberitahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam somasi terdapat tuntunan dan permintaan agar mereka diselesaikan secara damai tanpa melibatkan jalur hukum. Jika somasi tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk melanjutkan proses hukum. Selain itu, menurut pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Tujuan somasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang digugat untuk melakukan atau menghentikan tindakan sebagaimana yang diminta oleh penggugat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum somasi. Dasar hukum somasi diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata.
Pasal tersebut mengatur bahwa tuntutan terkait wan prestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat diajukan apabila seseorang yang memiliki kewajiban tetap secara terus-menerus mengabaikan kewajiban meskipun telah diberi peringatan bahwa dia sedang melanggar kewajibannya. Bentuk-bentuk somasi menurut pasal 138 KUH Perdata antara lain: yang pertama, surat perintah, surat yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bentuk somasi. Kemudian yang kedua, akta sejenis, akta yang dibuat oleh notaris atau akta asli dengan karakteristik yang serupa dengan eksploitasi atau sita harta. Kemudian yang ketiga, berdasarkan perikatan itu sendiri. Terdapat kesepakatan antara pihak saat membuat perjanjian. Misalnya jika melewati batas waktu tertentu, maka dianggap bahwa pihak tersebut telah lalai dalam melakukan kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sanksi-sanksi terhadap wan prestasi. Jadi adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wan prestasi itu dalam perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum. Itu contohnya seperti yang pertama, debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur. Itu tertera pada pasal 1234 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, apabila perikatan itu tidak ada timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim. Tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata. Kemudian dalam perikatan untuk memberikan suatu resiko beralih kepada debitur sejak menjadi wan prestasi itu tertera dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Debitur itu diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian. Tertera dalam pasal 1267 KUH Perdata. Kemudian, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkirakan di muka peradilan, maka di dalam peradilan negeri dan debitur itu dinyatakan bersalah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keadaan memaksa atau overma. Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa overma adalah keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Kemudian risiko. Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan, baik penjual maupun pembeli. Pengaturan mengenai peralihan risiko dalam jual beli dijelaskan di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian dari